BMW X1 ini tuh salah satu BMW dengan varian yang paling laku di Indonesia. Karena ada X1, ada X3. Tapi X1 itu varian yang paling banyak dicari di Indonesia karena paling cocok sama pengguna-pengguna di Indonesia. Nah, pertama dari mesin dulu. Pertama, mesin dari BMW X1 S-Line ini 1500 cc. SUV sebesar ini mesin 1500 turbo. Cukup irit sih. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Halo, saya Yudi dari Mobil Second. Hari ini saya mau review salah satu mobil yang ada di Mobil Second. Mobilnya itu BMW X1 generasi kedua tahun 2017. Yuk kita lihat. Oke, saya bakal ngomong secara umumnya dulu seperti apa sih BMW X1 itu, ya. Pertama, BMW X1 ini tuh generasi kedua. Jadi udah pernah keluar yang generasi pertamanya di Indonesia. Lalu dari tahun 2016 ke atas itu generasi kedua. BMW X1 ini tuh salah satu BMW dengan varian yang paling laku di Indonesia. Karena ada X1, ada X3. Tapi X1 itu varian yang paling banyak dicari di Indonesia karena paling cocok sama pengguna-pengguna di Indonesia. Nah, pertama dari mesin dulu. Pertama, mesin dari BMW X1 S-Line ini 1500 cc. SUV sebesar ini mesin 1500 turbo. Cukup irit sih. Kalau soal tenaga gimana? Karena badannya bongsor. Sebetulnya kalau soal tenaga umum-umum aja. Jadi nggak akan ngerasa aduh boyot atau apa, enggak. Ini umum, bagus. Untuk tenaga bagus, 1500 turbo, irit. Nah, untuk eksteriornya kita bisa lihat muka-muka BMW masih sama-sama aja, cuman ini mungkin lebih bagus ya, lihat dari generasi pertamanya. Grillnya, lampunya, ini lebih bagus. Mewahnya tetap dapat dengan garis-garis tegasnya, lampu sudah LED semua. Lalu ada apa ya, ada teknologi kalau kita misal mau belok ke kanan atau ke kiri, dia ada lampu yang nyinarin ke kanan atau ke kiri. Salah satu poin plus dari BMW X1. Oke, BMW X1 generasi kedua ini udah dilengkapi sama ban RFT 44-nya. Jadi semuanya udah bahan tahan kempes. Dengan ring 18 ya ini. Nah, udah dapat bawaan ring 18, velg udah seperti Y, begini udah bagus nih, udah kelihatan mewah. 44 ban RFT, kemudian di atas juga kalau kita lihat ada panoramik dari depan sampai belakang. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Mewah ya, kiri kanan, bentuk-bentuk lampunya, lekuk-lekuknya, garis-garisnya, ini udah kelihatan mewah. Sekali lagi BMW itu udah dapat mewahnya. Bagian belakang sudah power back door. Tinggal digini. Nah, lihat. Teknologinya udah ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Seperti yang tadi saya bilang di luar, atasnya sudah sunroof panoramik dari belakang sampai ke depan. Kalau kita lihat, jadi kesannya lega, luas, dan terang banget yang pasti karena sampai ke belakang. Even bagian depan hanya bisa dibuka setengah ya, bagian depan doang. Oke. Lalu kalau kita lihat desain dalam, ini ada list merah. Ini kalau malam-malam nyala, ini juga sebetulnya nyala nih kalau lagi gelap gini ya. Ini kesannya mewah sih sebetulnya. Balik lagi luar, dalam mewah semua. Kalau kita lihat panel di sini juga, nah liatin udah ada stripe LED merah seperti ini tuh. Dengan panel dashboard dan door trim kayu. Di dashboard sudah disematin layar supaya cukup jelas sih segini. Nah, dengan tombolnya di bawah. Jadi kita bisa sambil nyetir, sambil lihat ke situ, bawa tangan kiri sambil bisa ngatur-ngatur, nggak repot. Nggak harus ke sini, ke situ, ke sini, di sini, di situ, nggak usah. Sambil seperti ini bisa geser-geser, atas bawah, kiri kanan, gitu. Nah, kalau kita lihat joknya sudah full kulit nih.
Jadi kalau ada kotor-kotor apa nggak berapa kelihatan juga. Udah gitu ini tahan lama aku lihat ya, nggak kayak bahan kain gampang sobek misalnya gitu, atau kotor kelihatan. Ini sih lebih aman banget dan empuk. Nah untuk joknya juga nih di bagian depan, jok supir atau jok penumpang udah bisa adjustable. Nah supaya kalau misalkan aduh pegel nih, tinggal diatur aja di sininya supaya nyaman duduknya. Nah untuk jok depan kiri kanan udah elektrik nih. Nah tuh maju mundur atas bawah. Nah bedanya yang kiri itu nggak ada memory seat, tapi yang kanan udah ada memory seat, 2 buah memory seat. Halo, nah kita coba bagian penumpang ya. Kalau kita lihat ini, saya jangan nggak tutup dulu supaya kelihatan. Kalau lihat bagian penumpang ini, lihat ini panjang loh, ini lega, luas. Saya tinggi 167, ini cukup luas gitu. Kalaupun 170-an juga ya, buat saya ini mungkin masih lega, masih besar gitu. Jadi nyaman, nggak harus mepet seperti ini kayak mobil-mobil lain gitu loh. Untuk di bagian belakang nih, lihat ada buat tangan ya supaya nggak pegel nih. Kalau lagi tidur, lagi santai, bisa seperti ini. Ada juga buat nyimpan minumannya di sini. Seperti yang saya bilang tadi nih, saya di belakang tuh lihat atasnya. Udah panoramik dari depan sampai belakang, lega banget. Baris pertama udah, baris kedua udah. Nah, yang ketiga tuh bagasi di belakang. Tapi sebelumnya, kalau misalkan bagasi dirasa kurang nih, mau butuh simpan barang lebih besar gitu, harus butuh ruang lebih besar, di belakang ini bisa dimaju mundur loh. Nah, jadi adjustable. Terlalu sempit segini, oke bisa segini, tapi belakang masih lega begitu. Bagian bagasi ini cukup besar ya. Nah kalau kita lihat di bawah juga, karena ini bannya tadi saya bilang sudah RFT, jadi nggak disediain dongkrak atau ban cadangan. Nah lihat ini kosong ya. Lalu bagasi segini masih dirasa kurang lega, gampang. Di sini ada tombol nih, kita tinggal tarik aja. Nah tuh ke depan. Oke, sekarang saya kasih beberapa alasan kenapa harus beli X1 di mobil second. Pertama, barangnya masih super mulus. Dari eksterior, di luar kita bisa lihat catnya semuanya masih super mulus. Lalu ke bagian dalam juga sama. Karena ini apik banget nih pemilik sebelumnya. Kita lihat sampai ke jok-jok nggak ada cacat semua. Masih bagus. Kilometer masih 21.000 2017. Cukup irit ya segitu ya, jarang keluar gitu loh. BMW X1 di mobil second ini juga masih garansi loh sampai 2022. Jadi beli mobil nggak usah khawatir ya, kan masih garansi. Nah sekarang buat kalian-kalian yang pengen atau lagi nyari mobil BMW X1 2017 generasi kedua deh, nah datang aja ke mobil second, dijamin super mulus. Second aja udah puas, ngapain beli yang baru.